Dalam 1 jam lebih dekat, malam ini akan menghadirkan seseorang yang pernah mengharumkan nama Indonesia luar biasa. Baik di tanah air, masyarakat Indonesia bangga mendengar namanya dan juga sempat mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Ia juga pernah mengukir prestasi yang luar biasa di bidang olahraga, terutama tenis. Dan bahkan sampai mencapai prestasi tertingginya adalah perempat final Grand Slam. Siapakah dia? Yayu Basuki. Selamat malam Mbak, apa kabar? Wow, ini masih latihan tenis tiap hari? Kadang-kadang. Kadang-kadang tuh misalnya sehari berapa kali atau seminggu berapa kali gitu? Bisa seminggu 3 kali kali. Masih ya? Iya. Masih dengan kecepatan 174? Enggak lah, sekarang lebih efisien aja. Maksudnya efisien, silakan sambil duduk Ya, Mbak. Maksudnya efisien tuh gimana? Kalau dulu mungkin lebih ke power ya, sekarang mungkin lebih ya kan tahu diri juga, udah tua. Jadi daripada percaya nggak ibu-ibu udah tua? Tidak. Jadi daripada mukul keras-keras kan nyakitin badan ya. Tapi dulu enggak ya? Ya dulu sih enggak, kan karena masih tulangnya tulang muda. Sekarang kan ya kita jaga-jaga aja. Masih ingat nggak Mbak, waktu 176 km per jam ya? Atau 174? Servisnya ya 179 ya. 179 km per jam. Ini bisa dibayangkan nggak Bapak yang ada di sini nyetir mobil 179 km per jam tuh ya? cepet banget. Dapat dari mana itu Mbak kekuatan? Ya alhamdulillah ada aja tenaganya ya. Udah pasti dari yang di atas juga kan. Oke. Resmi dilatih itu berarti usia 7? Kira-kira 7 tahun ya. Resmi dilatih. Jadi kira-kira usia 7 tahun itu pun juga kan apa ya, mungkin kalau pagi aja ya, kadang-kadang sebelum lari ke sekolah. Untung sekolahnya kan deket, cuma 15 menit gitu. Jadi pagi-pagi udah mulai dilatih dulu dari setelah subuh tuh sampai dengan 6:30 gitu, langsung mandi lari ke sekolah. Mungkin sebetulnya salah satu yang paling jeli mungkin itu tadi ayah saya ya, karena kayaknya mungkin dia yang paling jeli, yang melihat kayaknya kok bakatnya ada nih di tenis gitu. Oke. Kita saksikan ada cuplikan-cuplikan yang sudah disiapkan untuk diperlihatkan ke Mbak Yayu. Iya. Mais non, elles ont énormément joué, beaucoup à l'intimidation. Il faut savoir qu'on jouait une Williams et qu'on marchait vers le cours, vers l'entrée du cours. Il y avait toujours la deuxième qui était là à côté. Parce qu'à deux, elle montrait qu'elles étaient là à deux. Alors vraiment, c'est fatalement deux ou une, ça impressionne déjà. Donc deux, c'est un peu comme nous aujourd'hui. C'est un peu comme vous aujourd'hui. Non, mais j'étais très impressionnée à l'idée de vous voir. Et donc, ça a été en tout cas un moment très fort dans ma carrière. Très fort, je pense, dans l'histoire peut-être de Roland Garros aussi, parce que puis cette poignée de main, mais c'était le début d'une longue histoire entre nous. Et je crois que le respect, malgré tout mutuel, on l'a gardé. Une des plus froides quand même de votre carrière, c'est maintenant. Probablement la plus froide. Mais en même temps, voilà, il y a eu plein de moments où j'aurais pu, à un moment donné, attendez, l'attitude là, c'est voilà, c'est pas justifié, c'est pas correct, parce que parfois dans les vestiaires. Masih ingat tayangan itu Mbak? Masih ingat ya, itu di French Open. Ya. Waktu itu Mbak Yayu jadi komentator? Waktu itu ya, saya salah satu kan itu udah era saya udah lewat ya, Henin. Jadi saya ya udah menjadi komentator. Ada kejadian apa di acara itu Mbak? Kalau nggak salah itu ibu saya meninggal. Saat itu Mbak Yayu tidak sedang dapat kabarnya dari mana pertama? Gimana ya? Oke, jadi gini, sebetulnya itu minggu itu memang udah masanya udah krusial. Tapi dasarnya memang saya ini dididik oleh orang tua yang mesti tegar, mesti kuat, dan selalu pegang komitmen. Saya memang udah ada kontrak dengan salah satu stasiun TV untuk sebagai komentator ya, malam itu. Maaf, pada kalau saya itu tanggal 7 dan tanggal 8 bulan Juni. Saya udah agree, tapi memang saya pulang ke Jogja dulu karena ibu saya kan kondisinya kritis di rumah sakit. Saya udah memang masih sempat komunikasi, saya sampai bilang, Bu, ya kembali dulu ke Jakarta.
Nah, keluarga udah pada kumpul, untung waktu itu ada kakak-kakak saya juga, dan saya juga masih ingat hari Rabu saya masih nemenin beliau, saya masih tidur di rumah sakit juga. Tapi karena ya itu tadi, karena suatu tugas, saya mesti kembali dulu ke Jakarta. Saya pamit, ibu saya tuh udah nggak ngomong banyak, cuman bilang, bawa tas ibu, dia bilang. Jadi kayaknya suruh bawa apa yang ibu milikin. Jadi di situ saya tetap langsung kembali ke Jakarta. Melanjutkan akhirnya sampai selesai. Akhirnya jadi komentator sampai baru di final putri aja. Seharusnya masih ada. Besoknya kan masih ada final putra ya. Saya mesti kerja. Tapi pada saat selesai final putri, saya pulang itu on the way saya masih ingat kira-kira jam 11 malam. Kakak ipar saya nelpon saya bahwa ibu udah nggak ada. Jadi pada saat kejadian itu juga, karena mereka pada tahu kalau saya akan live kan itu ya, di TV itu sebetulnya dibesarin waktu di rumah sakit. Mereka cerita, ibu saya mungkin pikir saya udah ada, karena mungkin beliau udah nggak lihat ya. Gitu. Tapi mungkin saya udah, jadi reaksinya dengar, betul, dengar di TV, jadi mungkin beliau pikir saya udah ada gitu, mungkin memang udah ditungguin gitu ya. Dari situ terus mulai reaksi, terus sampai meninggal. Tidak lama dari situ ayah juga ya? 2 tahun kemudian ya. Ayah itu pada saat liburan anak-anak itu di bulan Juli tahun 20 ya. 2 tahun kemudian ayah saya. Baik, kita lanjutkan ya. Kami kembali saat lagi. Kecil suka dengan tenis. Dari situ kemudian dilatih oleh ayahanda gitu kan. Sampai akhirnya masuk ke Ragunan, gimana tuh Mbak? Itu ada cerita lucu juga pada saat tahun, kalau nggak salah tahun 82 ya. Saya kan karena udah nggak ada lawan, jadi terjunnya nggak di junior lagi, main di kelompok umum, Loncat. Senior, lompat. Okay. Walaupun usia saya belum 12 tahun. Kakak saya kan yang udah ke Ragunan ya, udah duluan. Ragunan ini kan memang sekolahan khusus buat top atletnya nasional. Nah, kita sama-sama, dia juga diminta untuk main, kita sama-sama terjun. Akhirnya atas bawah kita ketemu di final. Adik kakak itu? Adik kakak. Yang satu usia berapa, satu usia berapa? Kakak saya lebih tua dari saya 7 tahun. Jauh? Iya, jadi gini, karena kakak saya kan kondisinya dia udah di nasional ya. Dia udah di nasional, di sekolah di Ragunan, udah sering membela nama baik untuk kancah di dunia internasional ya, untuk junior juga. Nah, dengan saya kan ibaratnya yang masih anak bawang kemarin sore kan gitu. Nah, otomatis tapi ibu saya melihat kok kayaknya ini akan rame, seru. Itu bisikin, bujukin saya lah ya. Udah kamu ngalah aja sama kakak kamu, ibu kasih uang 5.000 deh. 5.000 saat itu. 5.000 saat itu tuh. 5.000 saat itu, bayangin uang uang jajan saya itu masih 15 perak. Tapi saya tolak, saya bilang, enggak, saya nggak mau main aja. Siapa yang menang, siapa yang kalah ya lihat besok aja. Akhirnya saya menang 3 set. Jadi itu salah satu kejadian ya sebelum saya menuju ke Ragunan. Karena saat itu juga sebetulnya tahun itu juga saya sempat membuat repot juga pemain top nasional waktu itu. Senior saya juga Susana yang akhirnya menjadi pasangan saya di Asian Games segala. Nah, kalau masuk Ragunannya sendiri kan tahun 83. Itu kita juga semua juga terseleksi. Kita bisa masuk Ragunan itu berdasarkan prestasi udah pasti. Saya juara di Malang waktu itu turnamen resmi junior nasional. Saya waktu itu juara di kelompok anak-anak ya. Jadi makanya saya, dan memang pada saat usia 11 tahun pun saya udah dilirik oleh pelatih nasional, yaitu tadi Bu Min Gondo tadi almarhumah. Cuman untuk Ragunan ini kan baru bisa nerima SMP, nggak nerima SD kan. Saya baru kelas 5 SD waktu itu. Jadi saya baru diambil, direkrut pada saat saya lulus SD, mulai kelas 1 SMP saya di Ragunan. Oke. Mas Aryadi silakan. Nih nggak disangka-sangka di dunia tenis lah ketemu jodoh gitu ya Mbak ya. Langsung ketemunya waktu saat ada lagi event atau sedang di pelatnas justru? Kita sih ketemunya, kenalnya dia udah lama banget ya, dari waktu saya kecil juga ada ketemu. Sejak gitu. junior udah jadi bareng-bareng. karena memang tenis kan itu aja ya lingkungannya, jadi ya otomatis dari situ udah kenal duluan sampai memang akhirnya kita di pelatnas bareng-bareng gitu loh. Lagi kecil belum
diincer sama Mas Yari? Belum. Waktu deket tahun berapa ya? 90-an waktu itu ya. Ya, Sebelum itu. pada saat itu kita mulainya 92 memang. Ya. Terus Jadi mulai waktu itu ada SEA Games di Bangkok 85, terus Asian Games di 86, terus 90 Asian Games itu. Jadi udah deket situ. Gitu. Maksudnya mulai deket tuh udah mulai pacaran gitu. Ya. Mulai nembaknya itu kapan? Jadi waktu kejuaraan di Asian Games di Beijing waktu itu. Jadi saya punya guyonan gini, kalau nanti kita juara akan saya nikahin gitu. Itu guyonan tuh beneran? Sebenarnya sih bercanda. itu guyonan sebetulnya, bener-bener itu Bercanda. guyonan, Bercanda. nggak apa ya, nggak minute gitu, jadi bener-bener yang Bercanda, cuman iya. tercelutuk aja. Tapi tiba-tiba Wah, juara. Tiba-tiba juara? Iya, Iya. dia Dan tiba-tiba di bus gitu ngomong, kalau gua bisa mix juara sama Yayu, gua kawinin dah dia. Sayanya bilang, awas hati-hati lo, ini banyak yang denger nih, saya bilang gitu. Ini berarti sesuatu nggak untuk Mbak Yayu dan Mas Ari? Fax ya. Mesin fax. Jadi Iya, ya kita iya. dulu pacarannya lewat fax. Mas Ari cerita Mas. Iya iya, dulu memang selalu saya kalau komunikasi selalu lewat fax. Jadi susah waktu ya. dia tur di mana gitu saya selalu fax, terus dia juga nge-fax gitu. Maksudnya Jadi kalau salah satu di luar negeri gitu? ya. Aha. Jadi memang betul ini. Apa sih yang biasa ditulis di kertas itu, apa yang diketik gitu? Tulis tangan Oh, sih tulis dulu. tangan ya? Tulis tangan dulu. Aha. Jadi dulu saya tanya gimana hasilnya, gimana kabarnya, terus Pasti ada ya lebih kita dari support. itu sebetulnya. Ya, ya Kangen pasti gitu ya. kangen juga gitu. Lah, Kapan itu- pulang gitu. Jadi penuh tuh, satu halaman atau berhalaman-halaman? Biasanya satu halaman, satu halaman. Tapi isinya padat gitu. Isi. Jadi komunikasinya lewat situ. Kadang jadi seminggu sekali palingan juga gitu. Tapi saya tungguin dulu, Mbak. Jadi waktu mau nge-fax ya udah saya tungguin. Dia Jadi nungguin nggak ternyata. Maksudnya jadi nungguin? nggak dibaca orang. Takut dibaca ya? Ya, Apa yang terjadi kalau dibaca? Ada kata-kata yang... lucu-lucu dari bahaya. Oke. Tapi waktu menikah sempat disaksikan ibu ya? Iya, masih. Ibu masih menyaksikan saya juga proses persalinan juga masih menyaksikan sampai anak saya usia mau 4 tahun. Baru ibu meninggal ya, 2003. Oke, sebagai suami ya dan sebagai pelatih nanti kita akan cerita di segmen berikutnya. Kami kembali saat lagi. Ini kita lanjutkan. Ya. Mas hari ini bisa dibilang menjadi pelatihnya ya Yayu Basuki lumayan lama ya? Lumayan. Lumayan. Iya. Berapa? Sekitar tahun 94 sampai tahun hampir 2000-an. Kenapa tidak ambil dari luar keluarga gitu? Ini kan keluarga gitu. Tapi nggak tahu keyakinan Mas Ari itu dari mana bahwa ini walaupun suami saya bisa memacu lebih tinggi lagi dari pelatih sebelumnya misalnya. Sebetulnya gini, sebetulnya banyak sih yang menyemoh waktu itu ya. Karena apa tuh pandangan orang waktu itu kan mana bisa apa tuh Iya, mungkin itu ya. waktu itu kan udah nikah ya, jadi mana bisa membedakan gitu. Tapi akhirnya kita iya. punya komitmen. Jadi mungkin Itu, kita berpikir profesional aja lah ya, Oke. yang saya pikirkan waktu itu. Jadi kalau pada saat memang saya di dalam lapangan, memang dia sebagai pelatih saya kan gitu. Di luar lapangan, oke, dia juga memang sebagai suami saya. Jadi sebetulnya itu kita aja yang memposisikan bagaimana kita ingin menjalani kehidupan sebagai seorang profesional. Mas Ari, apa sih kelebihan Yayu Basuki sebagai pemain tenis? Kalau sebagai istri udah pasti paling lebih deh. Jadi- sebagai pemain tenis. Yang saya kagumin itu mental bertandingnya. Apa? Jadi Kalau dibandingkan dengan para pemain yang lain soal mental ini. Jadi kalau boleh saya bilang itu kan kita ini kan orang Indonesia. Waktu di tour itu kita mungkin orang yang punya kulit coklat sendiri di Asia itu. Jadi saingannya terus kita harus mengalahkan orang-orang bule kan. Jadi kalau dia nggak punya kuat mental yang luar biasa, itu mungkin nggak bisa punya peringkat 19 dunia. Gitu, Bahkan sampai mentalnya. pernah dijuluki Yayu Basoka ya. Kalau Basoka itu mungkin forehandnya. Karena Forehandnya begitu. luar biasa apa itu kerasnya. Jadi kalau saya melihat waktu ngikutin dia itu, kalau udah punya setup forehand yang apa itu yang bolanya pelan terus di setup dengan forehand itu udah pasti akan mati gitu. Dan kecepatannya yang tadi saya bilang kita bilang 180-an ada itu kencengnya gitu. Luar biasa. Pernah nggak Mas Ari
nyetir mobil sampai 180. Belum pernah saya. Belum pernah. Takut. Baik, ini ada cuplikan-cuplikan pertandingan Mbak Yayu. Wagner, 28 years of age, 1.8 meters in height, right-handed of course. She's 26, so she's quite experienced. She's a little bit shorter than her opponent at 1.6 meters. It's in. Tough cross-court The serve there. 咁兩位球手咧，曾經喺1992年咧喺澳洲網球公開賽嘅第2圈嘅時候咧係對壘過嘅。巴蜀基咧發球嘅過程裏邊咧，嗰個手腕力咧落得好好嘅，變咗呢個速度亦都係唔錯嘅。有啲嘅好彩啦！你見巴蜀基咧遞起隻手咧係知咧。Et Lindsay Davenport, ça c'est une autre catégorie, opposée à Yayuk Bazuki, qui va se qualifier pour le tour suivant. Elle rencontrera la joueuse que l'on a vue précédemment, la japonaise Kimiko Date, ça promet. Et quand même un léger avantage à cette joueuse très puissante qui devrait bousculer la japonaise. Et pourquoi pas Lindsay Davenport en demi-finale de ce tournoi, c'est tout à fait probable. Dari semua pemain tenis yang jago-jago, Mbak, pertandingan mana yang paling berkesan sampai sekarang? Saya mungkin bicara kekalahan dulu nih. Saya ini kan paling sulit ngalahin seorang Monica Seles. Jadi memang kalau saya boleh tambahin mungkin juga dia pernah mengalahkan juga si Martina Hingis, Mary Pierce juga gitu. Terus hampir menang sama Sanchez, tapi sayang waktu match point nggak bisa dapat waktu di Tokyo gitu. Oke, untuk urusan sponsor cari sendiri itu, Mbak. Ya, untuk urusan sponsor gini, awal pada saat saya terjun ke profesional kan saya memang ditawarin oleh Pak Ical ya, waktu itu klub beliau pemilik klub Pelita Jaya, dan akhirnya saya menerima tantangan untuk terjun di profesional. Beliau bersedia untuk mengeluarkan $150.000 per tahun, dan kita kontrak selama 5 tahun. Saya ambil kontrak itu walaupun dengan semua konsekuensinya, salah satunya adalah semua urusan endorsement, prize money dan lain-lain itu akan kita bagi dua antara pihak saya dan pihak sponsor atau klub. Jadi saya waktu itu yang saya pikirkan hanya gimana caranya saya berprestasi lebih dari apa yang saya pernah capai saat itu. Saya ingin lebih ke berprestasi ke dunia, dan saya merasa bahwa saya mampu gitu untuk berprestasi. Makanya itu saya ambil challenge itu. Setelah 5 tahun memang selesai kontrak dengan beliau, memang setelah itu saya membiayai tour sendiri. Mungkin kita berangkat dari, terus terang aja nih, Mas Heri tahu persis, kita berangkat dari susah ya. Kan baru selesai kontrak, ibaratnya kita berangkat tuh kalau tour sampai sama travel agent ya, sama travel agent tuh sampai saya bayar belakangan ya. Jadi mereka udah saking percaya kan, saya berangkat gitu, makanya 3 bulan, saya bayar tuh pada saat udah saya pulang baru saya bayar. Itu selama setahun mungkin terjadi. Oke, ini perjuangan yang luar biasa berdua ya. Nah, setelah, maksudnya selain Pak Ical, siapa lagi nama-nama yang membuat nama Yayu Basuki ini berkibar di internasional? Siapa lagi, Mbak? Kalau kita bicara dari awal ya, dari sisi pelatih, terus terang memang selain setelah lepas dari orang tua, itu saya pernah di tim nasional sendiri dipegang oleh Ibu Min Gondo, almarhumah ya. Mbak Yayu, kalau yang ini salah satunya merupakan salah satu yang juga punya peran penting nggak dalam karir Mbak Yayu? Aduh, Ibu, Tante. Iya, baik Tante. Aku udah nunggu nih dengerin kamu cerita kiri kanan. Ini sangat luar biasa. Awas. Selamat datang Ibu, silahkan. Apa kabar Tante? Aduh. Dengarnya udah lama dari Tante duduk di sebelah sini, katanya suruh tengah ya. Oh iya, baik. Nah, kalau Ibu Martina ini apa ya? Ibu atau apa, godmother ya, di tenis ya. Seperti mafia. Iya. Jadi di tenis. Karena terus terang aja beliau involve-nya luar biasa panjangnya, maksudnya involve di tenis ya. Yayu Basuki ini salah satu yang terhebat, Bu. Iya, sampai sekarang sampai yang sekarang belum terhebat. ada yang keduanya yang meraih. Belum ada Indonesia ranking, belum. ya. Dan mungkin apa itu gigihan ya. Waktu itu Ibu punya keyakinan bahwa Yayu bisa lebih lagi
Oh iya pasti. Gimana tuh Bu? Membinanya? Boleh ngomong nggak? Oh iya dong. Terbuka dong. Di mata kita ya. Iya. Di mata kita. Kalau Yayu mau extra mile lagi, latihannya lebih keras menurut saya. Paling sedikit 5 dunia. Saya pernah ngomong kan, ayo. Iya. Prestasi yang mana yang Ibu luar biasa? Untuk saya, Yayu kalau diminta untuk Indonesia, belum pernah nolak. Itu ya. Iya. Jadi kalau dia main untuk Indonesia, biasanya saya itu nonton. Itu kalau apa tegang sampai sepatu pecah apa masa bodoh. Kepinginnya kita menang itu. Nah, biasanya dia bisa menang. Oh gitu. Mungkin Bu Martina waktu jadi manajer Fed Cup Bu ya, Tante ya. Iya. Itu yang luar biasa. Jadi ya, terus waktu Asian Games di Beijing yang ketinggalan berapa tuh waktu itu Bu Martina? Iya ada. Yang sama kita ketinggalan sama Miyagi sama itu 6150 kalau nggak salah. Iya. Tetap menang loh. Wow. Itu semifinal. Itu kondisinya benar-benar sampai patah, maaf, sepatu Bu Martina sampai patah karena mondar-mandir sana sini gitu. Tapi alhamdulillah ya itu tadi suatu keberuntungan juga sebetulnya. Dan korban juga, satu sepatu ya. Satu terus terang yang tambah ya tadi Kak, di samping talent. Ketegenan. Banyak orang lebih pintar kadang-kadang waktu main latihan. Begitu bertanding dan angkanya deket-deket gitu, apalagi udah kalah itu pas takut, ya. Nah, mau taruh situ nomor lagi berapapun nggak ada takutnya, ya udah situ ya situ gitu ya. Maka itu yang bikin juara. Oke. Apa sih Mbak? Keberanian apa ya? Iya. Rahasianya apa Mbak menghadapi nama-nama besar itu? Masa bodohnya gitu ya? Nggak ada gentar, takut, apa gitu? Apa rahasianya? Pertama bener tadi kan suami saya bilang ya Mas Heri, kita bicara mental. Bagaimana saya menghandle sendiri. Pertama yang memang kita harus handle itu kan diri sendiri dulu. Kita masuk lapangan, apalagi kalau masuk ke center court, itu diperhatikan dengan puluhan ribu penonton kan. Yang saya harus handle diri saya sendiri dulu. Bagaimana saya menapakkan kaki ke dalam lapangan, sampai bagaimana saya mengatur ketegangan. Bagaimananya itu bagaimana? Ya, saya fokus. Saya akan fokus. Saya pikir katakanlah kalau saya fokus sama apa yang saya bahas, saya fokus saja. Saya nggak mau yang namanya mau lihat penonton di mana-mana. Jadi saya bisa nggak lihat. Siapapun yang nonton mungkin saya bisa nggak lihat, katakanlah suami saya di posisi mana, setelah itu mungkin lihat setelah berapa game ya, mungkin dia di sisi mana, karena akhirnya kan akan kedengeran suaranya dengan tepukan dan lain. Tapi sebelum itu saya nggak ngelihat mereka siapapun yang nonton, atau karena saya pikir saya tutup ego saya hanya fokus di lapangan, saya fokus sama racket saya, dan saya fokus sama gimana cara mukul bola yang benar, itu aja. Itu rahasianya. Baiklah, fokus ya. Ya. Mas Heri juga mengajarkan itu? Salah satunya ya, tapi emang dia punya kelebihan di situ. Kelebihan di situ. Jangan gentar melihat siapa penontonnya ya. Karena saya pikir pimpinan negara manapun nggak ganggu. Sama-sama manusia kok. Oke, itu dia tuh. Tinggi, posturnya besar gitu ya. Dan salah satu yang saya gunakan memang kita bicara orang Asia ini sebetulnya rata-rata cerdik dan cermat ya. Jadi mereka postur besar, pukulannya keras. Kalau kita mau ngelawan dari sisi pukulan juga, maaf, bodoh juga kita kan gitu. Jadi otomatis saya bermain di strategi aja. Saya main lebih pakai akal aja. Mungkin dengan penempatan atau merusak irama permainan lawan, atau kadang-kadang ngagetin kayak gitu. Jadi kita coba berbuat sesuatu yang lebih smart lah main. Oke. Wow. Ibu Martina, terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih depan. Tapi kita belum selesai Mbak, masih ada satu lagi, saat lagi kami kembali. Ini nama Yayu Basuki ini pernah ditulis bukan Yayu Basuki loh. Mau lihat nggak Mbak, ada fotonya nih Mbak? Boleh. Oh iya benar, Sugiyama. Iya. Namanya tapi bukan Yayu Basuki ya? Lihat nggak deh? Yayuki Basuki. Yayuki Basuki ya. Itu... Jadi dianggap pemain Jepang kali ya. Saya di luar juga kadang-kadang memang dipanggil Yayuki gitu kan gitu. Jadi apa ya, mereka itu kan sulit kalau manggil nama Yayu gitu ya, Yayu gitu. Saya pernah partner dengan seorang Amelie Mauresmo ya.
Dia kalau panggil saya Yuyuk, orang Prancis lebih sulit lagi kan untuk panggil spell Yayuk kan gitu. Hey Yuyuk, how are you kan gitu. Jadi mereka lebih sulit lagi gitu. Jadi pada saat ngeja dengan Yayuk mereka sulit di situ. Paling ada yang mengatakan Yayu atau Yayuki kan gitu. Sampai Mbak Yayu ini juga masuk ke dalam 8 Club ya. 8 Club itu heran bisa masuk ke sana tuh gimana gitu Mbak? Ya itu namanya kita katakan Final 8 Club ya. Itu di situ sekarang saya members itu lifetime membershipnya. Sampai Mbak Yayu. Lifetime membershipnya. Jadi kalau saya katakanlah saya mau ke Wimbledon, saya mau berada di apa? Mereka kan ada VIP treat juga buat Final 8 members ya. Terus saya juga dapat dengan ID card. Untuk dapetin ID card ini kan luar biasa sulitnya. Jadi yang masuk di 8 Club itu adalah mereka yang pernah masuk quarter final Grand Slam atau semifinal ganda. Maksudnya quarter final tunggal dan semifinal di ganda. Dan itu yang berhak untuk masuk di. Dan itu berlaku untuk lifetime. Kalau mau datang, di treatnya apa saja? Di situ kita dapat di treat juga sebagai VIP juga. Kalau kita mau masuk center court, kita juga pakai ID card-nya. Karena untuk dapetin ID card ini kan sulit sekali. Wimbledon ataupun US Open ataupun pertandingan Grand Slam yang lain, untuk dapetin tiketnya itu kan orang sampai ngantri dan mahal. Kan? Gitu. Kalau di rupiah kan bisa sampai berapa tuh Mbak? Sampai ribuan dolar ya. Itu udah kan kalau nggak salah dengar ada kalau Wimbledon itu satu seat itu bisa sampai 4.000 pound. Itu kira-kira berapa ya? Mungkin 70 juta ya sekali nonton ya. Itu hanya untuk nonton finalnya aja. Dan gitu. Mbak Yayu gratis aja masuk dulu paling depan. Dengan ya itu tadi dengan ID card ya yang saya milikin karena saya Final 8 members ya. Wow. Oke, nah terus Mbak dari situ pernah prestasi-prestasi lain? Jadi saya mempersembahkan 4 medali emas Asian Games ya buat Indonesia waktu itu dari tahun 86. Waktu itu pernah satu-satunya medali emas ya buat Indonesia dari seluruh kontingen. Saya pikir dan Mbak Yayu juga ya. Dapat. Dan saya dengan Susana waktu itu yang dapat. Dan saya waktu itu usianya memang belum genap 16 tahun. Dan Indonesia betul-betul berharap karena belum dapat emas satupun. Kita memiliki waktu itu seorang juara dunia, ada Mas Icuk dan lain-lain, tapi semua tumbang semua. Lalu di Asian Games di Beijing juga saya menyumbangkan 2 medali emas tadi, makanya dramatis sekali ya Bu Martina tadi, melalui ganda putri juga ganda campuran saya dengan Mas Heri waktu itu. Terakhir saya sumbangkan medali emas Asian Games itu di Bangkok. Tahun 98 itu untuk Asian Games. Kalau untuk SEA Games-nya sendiri memang setiap kali saya terjun paling tidak 3 medali emas saya selalu sumbangkan buat Indonesia. 3 sekaligus. Paling tidak ya. Wow. Tapi jadi setelah kan 85, 87, 89 pada saat tahun 91 saya udah nggak dibutuhkan lagi untuk terjun di SEA Games karena levelnya saya udah dibutuhkan, tanggung jawab saya udah lebih dari itu. Kapasitasnya saya pegang untuk di Asian Games. Dan juga kebanggaan yang lain, saya pernah 2 kali mendapatkan award ya, bahkan 3 kali maaf. Satu pada saat saya menggebrak di era profesional waktu saya tembus di top 50 pertama usia 21. Itu saya mendapatkan penghargaan sebagai rookie of the year. Itu penghargaan dari Tennis Magazine di Amerika ya. Lalu juga saya pernah mendapat penghargaan sebagai the most sportsmanship award itu dari WTA. Itu saya mendapatkan tahun 96 dan 98. Jadi 2 kali saya dapat itu. Mungkin di antara yang mendapatkan penghargaan itu ya itu buat saya suatu kenangan luar biasa karena di antara yang mendapatkan penghargaan itu adalah ada Arantxa Sanchez, ada Martina Hingis, ada seorang Kim Clijsters ataupun Justin Henin. Jadi benar-benar nama-nama dunia yang saya berdiri di situ. Saya dari Indonesia bahkan dari Asia sendiri gitu, yang pernah mendapatkan penghargaan itu. Merinding Mbak. Setelah itu adik-adik para junior, nama siapa yang menurut Mbak Yayu ini penggantiku dalam tanda kutip misalnya? Saya ini kan
membantu peran atau membantu program WTA. WTA itu Women Tennis Association untuk sebagai seorang mentor. Jadi saya membantu program mereka jadi mentor represent Asia. Jadi ada beberapa pemain, ada Winner, ada Angelique, lalu ada Tamarin, ada beberapa yang memilih saya untuk jadi mentor mereka. Ini salah satu nama yang disebut barusan. Aduh, ada Eji, ya Allah. Ji, apa kabar? Iya. Udah lama banget ya. Kapan terakhir emang? Kapan ya Mbak ya? Lama deh. Itu lama banget. Sebagai salah satu nama yang disebut-sebut oleh Yayu Basuki gimana? Seneng lah. Senang. Sebetulnya ini bisa lebih baik waktu itu. Loh, iya apa enggak? Bisa. Mbak Yuk nomor 1. Enggak lah. Ini tunjuk-tunjukkan. Tapi mungkin ketika Angie masih ya kecil gitu ya, sempat nggak dengar nama Yayu Basuki itu petenis yang hebat banget gitu? Sempet lah, karena kan mungkin di Indonesia juga kan hanya ada satu ya, maksudnya pemain yang bisa terjun sampai ke dunia internasional. Yang pasti ya dari kecil saya sendiri juga kan udah aktif di tenis, jadi ya pasti tahu dan saya sangat terinspirasi. Saya pengen seperti Mbak Yayu gitu. Pernah terlintas seperti itu, ingin seperti Yayu Basuki? Sangat pernah sih, dan sering. Dulu kan Mbak Yayu udah sangat mendunia ya gitu, walaupun mungkin generasinya sama saya berbeda gitu. Jadi dulu Mbak Yayu tuh bener-bener begitu Mbak Yayu stop, mungkin bisa dibilang saya baru masuk gitu ke dunia profesional ya. Tapi mungkin Mbak Yayu masih main di profesional waktu detik-detik terakhir itu. Saya masih main di junior gitu, yang waktu Wimbledon itu sempat juga ketemu tuh. Karena kan dulu sebelum itu saya jarang banget ketemu Mbak Yayu gitu, hanya ya tahu Mbak Yayu hebat, prestasinya seperti ini, tapi nggak pernah jarang banget gitu face to face, karena kan Mbak Yayu sendiri juga sibuk profesional gitu kan. Jadi saya waktu masih belum terlalu sibuk, tapi sempat ketemu. Akhirnya waktu kita itu, satu tim sih ya. Iya, ujungnya satu tim. Kita main di Fed Cup, lalu terakhir di SEA Games. Ya. Oke, satu tim SEA Games itu saya baru pertama kali ikut SEA Games, Mbak Yayu terakhir. Saya anak bawang, ini godmother-nya. Godmother lagi, benar-benar dunia mafia. Tapi pernah mencantumkan nama Yayu Basuki sebagai pemain terfavorit atau mentor terfavorit waktu karena itu? dulu kan di WTA memang kita itu rookie-rookie yang junior yang kayaknya prestasinya cepat masuk ke profesionalnya dengan baik. Itu kita memang harus memilih salah satu mentor itu dari pemain profesional yang sudah ada gitu. Terus ya saya suruh pilih ya tanpa memikir panjang, saya langsung memilih Mbak Yayu gitu. Karena yang satu pasti satu negara, Indonesia, bahasanya sama. Begitu kan juga mungkin paling dekat, dan yang pasti juga kan prestasinya juga bagus gitu. Oke, jadi tanpa ragu nulis Yayu Basuki. Langsung Yayu Basuki. Tanpa nanya lagi mau enggak. Apa yang dikagumi Angie dari Yayu Basuki? Mbak Yayu orang yang saya tahu bahwa dia mempunyai rasa nasionalismenya yang sangat tinggi. Itu yang juga saya banyak belajar. Seperti yang dulu juga bapak saya ajarin, harus kayak Mbak Yayu. Maksudnya kamu lahir di Indonesia, kamu makan di Indonesia, besar di Indonesia, untuk main untuk negara apa segala macam tuh, maksudnya ya kamu harus adalah tanggung jawab kamu gitu ya. Itu yang saya kagumi sih dari Mbak Yayu ya. Yeay. Karena kan nggak banyak orang juga ya, maksudnya menurut saya juga banyak mengenal atlet, nggak di tenis aja gitu. Panggilan untuk main SEA Games, Asian Games, banyak juga yang ada deal-deal tertentu tuh saya juga tahu gitu. Tapi yang saya tahu dan yang saya sangat kagum bahwa dalam hal itu Mbak Yayu sangat enggak gitu. Gitu maksudnya ya, enggak tuh maksudnya enggak mau sampai ke ada deal-deal tertentu yang maksudnya kalau misalnya mau main, udah saya mau main SEA Games sih, saya bisa dapat emas, tapi timbal baliknya seperti apa itu kan banyak sekali, walaupun mereka orang Indonesia sendiri gitu. Jadi ya saya sangat respect bahwa Mbak Yayu udah sampai kelas dunia pun, maksudnya udah sampai 19 dunia, tapi untuk ya SEA Games mungkin di mata Mbak Yayu ya SEA Games doang gitu kan. Mendingan saya profesional, duitnya juga lebih banyak, tapi dia lebih mendahulukan Indonesia gitu. Wow, untuk merah putih ya Mbak. Sekarang Angie di mata Mbak Yayu menjuarai beberapa event junior Grand Slam sebagai juara satu kan gitu, atau seorang juara itu kan hanya satu memang. Waktu itu kalau nggak salah Wimbledon dan French Open ya, kalau salah. Nah itu juga saya rasa mungkin salah satu yang termuda mungkin. Kalau untuk di Indonesia udah pasti belum ada, belum ada lagi. Jadi Angie ini yang pernah juara di junior Grand Slam kan gitu.
Itu makanya yang saya pikir, dan jenjangnya sangat panjang. Kalau saya terjun di profesional, saya usia 20 tahun, saya masih coba memaksimalkan, akhirnya make it. Saya pikir Angie waktu itu terjun di profesional yang masih dengan sangat belia, dengan masih usia muda. Makanya saya pikir, wah ini saya betul-betul, yang saya katakan tadi, saya ada hope, betul-betul kayaknya ada generasi penerus. Bahkan saya waktu itu sempat berpikiran bahwa Angie bisa lebih dari apa yang pernah saya capai. Wah. Tapi ternyata enggak, belum. Belum ini memang karena sesuatu ya. Waktu memang sih ada cedera di lutut, terus saya juga untuk decide udah sempat operasi, terus saya sempat setahun istirahat, terus main lagi, udah start dari nol, masuk lagi ke hampir ke top 100 lagi, tapi taunya sakit lagi, makanya aku decide sih, maksudnya sebenarnya itu keputusan yang sangat berat juga, karena saya dari umur 4,5 tahun bener-bener main tenis, dan saya harus decide, maksudnya dalam hidup saya ini, maksudnya ini keputusan yang sangat besar sih, mau terus on atau saya stop gitu, karena ya tapi setelah saya juga konsultasi dengan keluarga segala macam, bahwa ya udahlah, hidup kamu masih panjang, prioritas kamu ya kesehatan gitu. Jangan sampai nanti umur 30-40 udah sengklek-sengklek gitu. Makanya memang saya waktu juga stop cukup muda sih. Kedepannya harapan untuk tenis di tanah air. Kita ini saat ini PR-nya banyak. Paling tidak kita benerin sistem dulu. Sistem baik, sistem itu kan macam-macam. Sebetulnya ini tidak terjadi hanya di tenis, di semua cabang olahraga. Itu sistemnya maaf amburadul. Baik dari sisi sistem pembinaan ataupun sistem pengelolaan untuk tim nasionalnya sendiri kan gitu. Ini yang harus kita benahin dulu. Kita mau kita bawa kemana? Kalau sistem ini kita bentuk, kalau dari sekarang kita ciptakan sistem ini, insya Allah mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang ada lagi muncul lagi Angie ataupun Yayu yang baru. Kalau tidak sekarang, maka itu tidak Now pernah. or never, ya. Akhirnya terdelay terus kan. Jadi saya pikir memang harus dari sekarang kita mesti betul-betul. Baik, udah 1 jam di sini. Ngobrol dengan Yayu Basuki. Angie, terima kasih sudah hadir. Mbak Yayu juga tadi saya. Waduh, lama sekali saya nggak ketemu terus terang aja. Ya udah ngobrol, saya closing dulu. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Yayu Basuki. Kita jumpa lagi pekan depan. Terima kasih, sampai jumpa.